Ini adalah salah satu masa terkelam gereja. Sebelum menonton lebih jauh, mari kita rendah hati untuk menerima kenyataan di masa lalu. Paus Yohanes Paulus II pun memandang peristiwa reformasi Protestan sebagai sebuah kontribusi substansial dalam realitas gerejawi. Para paus dan gereja-gereja Protestan telah melakukan refleksi bersama sebagai satu saudara dalam Kristus Yesus. Sebagai institusi tertua di dunia, Gereja Katolik juga pernah melakukan kelalaian. Sejak abad ke-5 Masehi, Gereja Katolik menjadi pusat dari kehidupan politik dan budaya kekristenan di Eropa. Pada abad pencerahan sekitar abad ke-16, beberapa filsuf dan pemikir Barat mulai mempertanyakan dan menentang otoritas tertinggi Gereja Katolik. Mereka mengkritik doktrin-doktrin tertentu dan menentang praktek KKN di tubuh gereja. Pada saat itu, terdapat praktek penjualan surat pengampunan dosa atau indulgensi. Jika kita bicara mengenai reformasi Protestan, tokoh utama yang muncul adalah Martin Luther. Dia adalah seorang biarawan dan dosen di sebuah universitas di Wittenberg, Jerman. Titik mula dimulainya reformasi adalah ketika Martin Luther menolak praktik indulgensi ini. Ketika surat pengampunan dosa tiba di wilayahnya tahun 1516, Luther menyusun 95 tesis yang merupakan kritikan kepada gereja. Tesis ini berisi perdebatan mengenai surat pengampunan dosa. Salinan 95 tesis tersebut diteruskan kepada Paus Leo ke-10. Pada tanggal 31 Oktober 1517, pada peringatan Hari Semua Orang Kudus, Luther menempelkan 95 tesis ini di pintu gereja kastil di Wittenberg, Jerman. Menurut kami, disinilah kekeliruan awal dari gereja dalam mengatasi gerakan Martin Luther. Gereja menuduh Martin Luther sebagai radikal dan melakukan ekskomunikasi kepadanya yang memicu reformasi Kristen Protestan. Di konten selanjutnya, kita akan membahas bagaimana peran beberapa tokoh dalam memperbaiki gereja dari dalam, terutama dari kalangan Jesuit. Apabila Martin Luther mengubah gereja dari luar, tokoh-tokoh ini mengubah gereja dari dalam. Gerakan Martin Luther menyebabkan gelombang reformasi di Eropa. Gerakan ini menyebabkan terbelahnya agama Kristen menjadi beberapa aliran. Selain itu, reformasi Protestan juga menimbulkan pembaharuan tatanan sosial, ekonomi, politik, dan budaya pada awal abad ke-16. Konflik keagamaan antara kaum Protestan dan Katolik memuncak pada tahun 1618 hingga tahun 1648 yang kemudian dikenal sebagai Perang 30 Tahun. Perang ini diakhiri dengan Perjanjian Damai Westphalen yang berisi dua hal utama, yaitu yang pertama adalah semua pihak memiliki hak untuk menentukan agama negaranya sendiri. Tiga aliran Kristen yang diakui adalah Katolik Roma, Lutheran, dan Calvinis. Yang kedua adalah jaminan hak bagi orang-orang Kristen dalam menjalankan agamanya. Perjanjian ini mengakhiri kekuasaan politik kepausan di daratan Eropa. Bila kita merefleksikannya, apa yang dilakukan gereja saat itu disadari memang merupakan sebuah kekeliruan, terutama mengenai praktek jual-beli surat indulgensi. Kritikan Martin Luther sebenarnya sudah benar, namun yang disayangkan adalah ketika dia memutuskan untuk berpisah dengan gereja. Di konten selanjutnya, kita akan melihat bagaimana tokoh-tokoh dari dalam gereja membenahi sistem yang keliru sebagai gereja Katolik. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.